hingga ke desa-desa. Tidak ada yang namanya perbedaan-perbedaan diakomodir dalam sistem Orde Baru pada masa itu. Tapi tunggu dulu Pak Masinton. Kalau itu ya Pak Masinton ngomongin, itu kelanjutan aja dari Orde Lama. Orde Lama sama aja. Orde Baru itu bagi saya kelanjutan dari Orde Lama. Orde Lama pakai Dasakom, Orde Baru pakai Azas Tunggal. Dua-duanya sama. Tidak ada perbedaan pendapat, yang berbeda masuk penjara. Pemilu multi partai bongkarnya. Iya multi, tapi kemudian demokrasinya masih ada. Perdebatan politik itu perdebatan yang sangat dialektis, programatik. Beda dengan ketika pada masa Orde Baru dengan dia ciptakan ABG tadi, ABRI, birokrat, Golkar itu sebagai pilarnya. Itu jadi nggak guna heran kalau Golkar mencalonkan Pak Harto, dan pada masa reformasi ini dalam momen-momen tertentu selalu dimunculkan. Saya khawatir nanti ini cuman PHP aja buat Pak Harto yang udah almarhum kan gitu, nggak terrealisasi. Nah, artinya sangat berbeda situasi politik pada era sebelumnya dengan era sebelumnya Pak Masinton. Semua ya, DPR konstituante dibubarin, dibentuk DPR GR. Semua anggota DPR diangkat. MPR dibubarin jadi MPRS. Juga semua diangkat. Dan semuanya memilih Presiden Soekarno seumur hidup. Jadi kalau saya, tapi warisannya itu diterima oleh perbedaan ide tidak dipenjara masa itu. Politisi yang masuk penjara zaman Pak Bung Karno gak tanggung-tanggung banyak. Iya, dalam sampai seharian pun dalam mati di penjara. Dalam konteks ini Bang Karni yang dituduh mengganggu stabilitas kontra revolusi itu yang disebut itu kontrap itu kan gitu. Nah, ini dalam situasi normal ya, semua itu diciptakan serba tunggal. Yang berbeda dengan itu pasti disingkirkan. Dan kemudian partai-partai politik juga pada masa itu ada dua partai politik, PDI dan P3 itu memang diciptakan karena ada sospol di daerah-daerah itu yang dikendalikan oleh ABRI. Nah, berangkat dari desa untuk pemilihan itu apa segala macam pasti atas persetujuan kasospolnya. Nah, politik kita dikendalikan yang namanya sospol yang di bawah kendali ABRI itu. Nah, ini yang tidak memberikan ruang apapun buat masyarakat. Setiap aktivitas masyarakat yang ingin protes selalu diawasi, dimata-matain, dan itu tidak terjadi. Ada protes seperti kayak sekarang, kebebasan untuk menyampaikan pendapat baik media pasti dibredel. Nah, itulah traumatik yang diciptakan oleh Orde Baru. Kalau kita bandingkan dengan sekarang, 2 periode itu memang seperti siang dan malam, kayak langit dan bumi. Zaman Orde Lama, media di beredel gak tanggung-tanggung, sapu habis. Orde Baru sapu habis. Baru setelah reformasi media itu boleh hidup. Nah, ini kita bicara tentang dalam sistem reformasi sekarang, tentu kita harus tinggalkan ini. Demokrasi itu dia mensyaratkan adanya perbedaan pendapat, adanya penghargaan atas kemanusiaan. Nah, ini yang harus juga kita dorong maju. Nah, kalau kita lihat sekarang apa yang tadi disampaikan Pak Nurdin Halid bahwa ada proses pembangunan yang saya rasa tingkat pembangunan yang diciptakan rejim itu dengan fase 32 tahun tidak berbanding apa-apa. Bukan kita meniadakan pembangunan tadi, tapi bagaimana warisan yang diciptakan oleh rejim Orde Baru, sistem yang korup itu ya sampai sekarang itu masih kita warisi dan belum mampu kita bongkar.